Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Belajar Bareng. Ya, kali ini Belajar Bareng bakal share mengenai kebijakan baru tes potensi skolastik atau disebut TPS pada UTBK SBMPTN 2020. Nah, apa itu? Mari kita simak. Jadi materi UTBK, apa itu tes potensi skolastik SBMPTN? Nah, LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi baru saja menginformasikan kabar terbaru mengenai pelaksanaan UTBK 2020 di dalam surat edaran nomor 11 /SE LTMPT /2020. UTBK dan SBMPTN tetap akan dilaksanakan dengan berbagai perubahan, di mana materi tes yang diujikan adalah tes potensi skolastik atau disebut TPS. Setiap peserta cuma diizinkan mengambil 1 kali tes. Pelaksanaan tes dilakukan 4 sesi setiap hari, dan pendaftaran UTBK dan SBMPTN oleh peserta dilakukan 1 kali atau bersamaan, dan peserta harus memilih lokasi tes pusat UTBK saat memilih PTN dan program studi tujuan. Perubahan terlihat dari materi yang diujikan. Nah, jika sebelumnya materi yang diujikan adalah tes kompetensi akademik atau disebut TKA dan tes potensi skolastik atau TPS, pada UTBK 2020 ini hanya akan dilakukan tes potensi skolastik atau TPS saja. Nah, berikut adalah jadwal kegiatan UTBK SBMPTN 2020. Pendaftarannya yaitu tanggal 2 sampai 20 Juni 2020. Untuk pelaksanaan UTBK itu tanggal 5 sampai 12 Juli 2020 dan pengumuman SBMPTN itu tanggal 25 Juli 2020. Terima kasih yang udah subscribe, like, dan share video Belajar Bareng. Semoga kalian lolos SBMPTN tahun ini ya. Amin. Nah, materi yang akan diujikan pada UTBK 2020 ini adalah tes potensi skolastik atau TPS. Mendikbud menilai TPS merupakan tes untuk mengukur kemampuan kognitif siswa berupa penalaran dan pemahaman umum yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Nah, kemampuan ini meliputi kemampuan penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. TPS tidak hanya digunakan di SBMPTN loh. Di Amerika Serikat, tes tersebut juga menjadi seleksi yang bisa digunakan untuk melanjutkan perkuliahan ke perguruan tinggi. Nah, tes ini pertama kali diciptakan oleh The College Board, yakni organisasi nirlaba yang memiliki misi menjadi sebuah jembatan. Tes potensi skolastik sendiri sudah ada sejak tahun 1926 dan diterapkan di beberapa negara maju seperti Inggris, Finlandia, dan Australia. Nah, secara umum, TPS terbagi menjadi 2 jenis, yakni reasoning test dan subject test. Reasoning test menguji kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan matematika. Sementara subject test akan menguji keterampilan siswa dalam bidang studi tertentu seperti sains, sejarah, dan bahasa asing. Sedangkan soal yang akan muncul pada tes potensi skolastik pada SBMPTN 2020 mencakup 4 jenis, yakni tes potensi skolastik penalaran umum. Terdiri dari 3 subtopik, yaitu kesesuaian pernyataan yang menuntut penalaran seseorang dalam memahami isi teks, tabel, diagram, atau grafik sesuai konteks paragraf. Yang kedua adalah simpulan logis, untuk menyimpulkan secara logis sesuatu yang mungkin terjadi berdasarkan isi teks. Selanjutnya, penalaran analitik, yang menyediakan soal-soal dan meminta peserta menganalisis serta menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan. Kedua adalah tes potensi skolastik pemahaman bacaan. Terbagi menjadi 2 subtopik, yaitu pemahaman isi bacaan yang menguji peserta dalam membaca, mencermati, serta memahami isi teks secara utuh. Yang kedua, penalaran kebahasaan dalam memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, yang ketiga, tes potensi skolastik pengetahuan umum. Dibagi menjadi 4 subtopik, yaitu 2 subtopik bahasa Indonesia dan 2 subtopik bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dengan soal-soal yang melingkupi seputar ide pokok, simpulan, kelemahan dan kelebihan paragraf, serta hubungan isi antar paragraf. Serta seputar penulisan kata, penggunaan tanda baca, makna kata, kalimat efektif, konjungsi, serta kata ganti.
Yang kedua adalah bahasa Inggris yang mengharuskan peserta memahami inti atau informasi utama bacaan, serta mampu membuat kesimpulan berdasarkan fakta-fakta atau informasi yang ada pada teks. 4. Tes potensi skolastik yaitu pada pengetahuan kuantitatif. Nah, ini bagian yang menurut calon peserta UTBK dianggap paling sulit karena ada pilihan ganda dengan tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar. Pilihan 1, 2, 3, dan 4 yang menyediakan pertanyaan dan 4 informasi. Peserta menjawab informasi mana yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Analisis kecukupan data yaitu sebuah pertanyaan dan 2 informasi, lalu menganalisis informasi mana yang dibutuhkan sehingga pertanyaan dapat terjawab. Analisis perbandingan 2 nilai. Ini adalah sebuah informasi dan 2 buah variabel misal P dan Q. Umumnya variabel P nilainya dicari berdasarkan informasi yang diberikan dan variabel Q nilainya diberikan. Peserta menentukan hubungan antara variabel P dan Q, mana yang lebih besar nilainya. Nah, untuk tahapan UTBK sendiri, yaitu yang pertama adalah registrasi akun LTMPT melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. Yang kedua, mendaftar melalui laman https://pendaftaran/utbk.sbmptn.ac.id. Yang ketiga, mengunggah pas foto berwarna terbaru, mengisi data, memilih jenis dan sesi ujian, serta lokasi pusat UTBK PTN untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Yang keempat, membayar di Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN menggunakan slip pembayaran kecuali bagi pendaftar bidik misi. Nah, pembayaran yang harus dilakukan paling lambat 1 kali 24 jam. Yang kelima, melakukan login ke laman pendaftaran https://pendaftaran-utbk.sbmptn.ac.id untuk mencetak kartu peserta didik. Yang keenam, mengikuti UTBK sesuai hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK PTN yang dipilih. Nah, itu merupakan tahapan UTBK 2020. Setelah mempelajari penjabaran dari belajar bareng, ternyata jenisnya tidak jauh beda dengan TKPA pada SBMPTN tahun ini. Oleh itu, kamu tidak perlu panik lagi. Yang perlu kamu ingat adalah TPS ini semata-mata hanya untuk mengukur kemampuan berpikir logis, keluasan wawasan, dan kemampuan memecahkan masalah yang akan sangat membantu kamu menghadapi kehidupan perkuliahan dan seterusnya. Jadi yang perlu kamu lakukan hanyalah belajar, berlatih berulang-ulang, asah kemampuanmu dan bersainglah. Bagaimana? Sudah terbayang mengenai tes skolastik, bukan? Tentunya kamu tidak perlu khawatir lagi bagaimana cara menyiapkan diri menghadapi tes tersebut. Kamu bisa berlatih berbagai jenis soal pada tes skolastik melalui video dari Belajar Bareng. Semoga tayangan ini bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.